Halo, selamat datang lagi di pembahasan kita ya. Halo. Nah, hari ini agak beda nih. Kita nggak bahas banyak sumber, tapi satu temuan spesifik dari Anda. Oh iya, apa tuh? Jadi, ini laman info dari Google Books ya, buat buku judulnya How to Succeed, atau judul lengkapnya Stepping Stones to Fame and Fortune. Penulisnya Orison Swett Marden. Orison Swett Marden How to Succeed. Kedengeran klasik ya? Iya kan? Wah, judulnya to the point banget ya. Menjanjikan batu loncatan menuju ketenaran dan kekayaan gitu. Ini langsung bikin penasaran sih. Oke deh, mari kita coba gali lebih dalam. Apa sih yang bisa kita tarik dari info ini? Tapi penting nih, kita nggak lagi ngulas isi bukunya ya, karena memang nggak ada di sumber kita. Kita fokus ke info tentang buku ini di Google Books. Itu udah kayak apa ya, gema dari masa lalu gitu, mungkin dari era awal-awal buku pengembangan diri mulai populer. Ada semacam optimisme, kepastian gitu ya, yang terpancar. Iya, terasa banget nuansanya. Tema sukses, tenar, kaya, ya ampun. Ini kan kayaknya aspirasi manusia yang nggak pernah hilang ya dari dulu sampai sekarang. Walaupun mungkin definisinya geser-geser dikit. Bener banget. Jadi fokus kita sekarang ini apa ya, lebih ke apa sih yang bisa kita pahami soal buku ini, penulisnya, zamannya, atau bahkan diri kita sendiri. Cuma dengan ngelihat cara buku ini disajiin di Google Books dan judulnya yang provokatif itu. Ini bukan cuma soal nemuin buku lama, tapi lebih kayak, jendela apa sih yang kebuka lewat temuan ini? Tepat sekali. Nah, Anda kan nemuin ini di Google Books nih. Yang pertama kelihatan banget itu, ya ampun, gampangnya kita sekarang akses potensi ilmu ini. Sumber Anda nunjukin ada opsi buat baca online, terus bisa download juga dalam format digital macam-macam. Oh iya, format apa aja? Ada EPUB, itu yang enak buat e-reader, terus ada PDF yang umum, bahkan ada versi teks biasa juga. Wow, lengkap ya. Iya, ini kan nunjukin lompatan besar banget ya soal aksesibilitas. Betul-betul, kemudahan akses itu signifikan banget. Platform kayak Google Books atau Project Gutenberg, arsip digital lain, itu fungsinya udah kayak jembatan waktu. Mereka ngambil karya-karya yang mungkin dulu ngumpet di perpustakaan tua, susah dicari, terus dibawa ke ujung jari kita. Gitu kan? Iya, persis. Di sumber Anda juga disebutin ada opsi cari versi cetak lewat AB Books atau perpustakaan kan? Iya, ada juga. Nah, ini menarik loh. Artinya teknologi nggak selalu gantiin yang lama, tapi seringnya malah melengkapi, nyambungin dunia digital sama fisik. Dan ini relevan banget buat Anda ya sebagai di-learner yang pengen ngumpulin pengetahuan secara efisien. Dari mana aja, format apa aja. Jadi bisa dibilang hambatan fisik, geografis gitu, buat akses info kayak gini udah jauh berkurang ya. Iya sih. Teknologi bikin kita bisa ketemu Marden, dan janjinya soal sukses itu hampir seketika. Tapi coba kita geser dikit fokusnya. Dari cara kita nemuin ke apa yang kita temuin. Judulnya itu loh, How to Succeed or Stepping Stones to Fame and Fortune. Coba kita bedah kata kuncinya deh. Stepping stones, batu loncatan. Batu loncatan. Ini kan kayak menyiratkan ada jalur yang jelas gitu ya. Langkah-langkah terstruktur. Persis kata stepping stones itu sendiri kayak nawarin sebuah metodologi, semacam resep yang bisa diikuti. Beda mungkin ya sama pandangan sukses zaman sekarang yang kadang rasanya lebih, kompleks atau berliku. Iya, betul. Dan tujuannya juga eksplisit banget, fame and fortune, ketenaran dan kekayaan, nggak pakai ragu-ragu. Langsung gitu ya. Bahasa kayak gini sangat mungkin ya mencerminkan semangat zamannya buku ini ditulis. Kemungkinan besar akhir abad 19 atau awal abad 20 lah ya. Era industrialisasi, optimisme sama kemajuan, dan mungkin definisi sukses yang lebih fokus ke pencapaian materi sama pengakuan publik. Nah, itu poin menarik. Definisi fame atau ketenaran waktu itu beda nggak ya? Bisa jadi, Mungkin lebih ke reputasi di industri, penemuan ilmiah, kepimpinan bisnis gitu. Dibandingin sama selebgram atau viral zaman sekarang. elit yang diakui kalangan tertentu, jadi kapten industri, inovator, penulis hebat, ada unsur terhormatnya mungkin ya, lebih kental dibanding sekedar terkenal. Masuk akal.
Sama juga fortune atau kekayaan. Mungkin kebayangnya lebih sebagai hasil kerja keras, hemat, investasi bijak dalam kerangka ekonomi industri waktu itu. Ya tanpa baca bukunya kita cuma bisa spekulasi aja sih, berdasarkan judul sama konteks sejarah. Tapi judulnya aja udah jadi artefak budaya yang menarik loh. Iya, setuju. Terus, gimana soal gagasan stepping stones-nya itu sendiri? Apa ini artinya Marden percaya ada formula universal gitu buat sukses? Nggak peduli latar belakang atau kondisi? Nah, itu dia. Soalnya, kan zaman sekarang kita sering dengar pentingnya konteks, keberuntungan, privilege, jaringan, bahkan kesehatan mental ya dalam perjalanan sukses. Judul ini jadi kedengeran terlalu simpel nggak sih? Atau malah justru, menyegarkan gitu karena nawarin kepastian? Itu pertanyaan bagus banget. Judul kayak gini memang bisa aja dilihat sebagai simplifikasi ya, kalau dari kacamata modern. Kita kan sekarang lebih sadar sama faktor sistemik, bias, kompleksitas psikologis yang ngaruh ke jalan hidup orang. Benar. Tapi di sisi lain, daya tarik judul ini jangan-jangan justru di kejelasannya itu. Di tengah dunia yang makin kompleks, nggak pasti, janji adanya batu loncatan yang jelas, itu bisa jadi menarik banget. Mungkin Marden waktu itu menekankan prinsip-prinsip karakter, etos kerja, atau ketekunan ya, nilai-nilai yang dianggap universal pada masanya sebagai kunci sukses. Oke, jadi judul ini bukan cuma label ya, tapi kayak pernyataan filosofis mini gitu tentang cara sukses dipandang di suatu era. Bisa dibilang gitu. Ini jadi mancing kita mikir, apa ya batu loncatan versi kita sekarang? Masih ada nggak sih? Atau udah diganti sama konsep kayak growth mindset, networking, personal branding, atau bahkan, yaitu tadi, privilege? Tepat. Judul ini otomatis bikin kita ngebandingin. Misalnya konsep personal branding yang dominan banget sekarang. Mungkin Marden nggak kepikiran sama sekali ya dalam konteks yang sama. Sebaliknya, mungkin dia lebih nekenin karakter moral atau integritas sebagai stepping stone fundamental. Iya juga ya. Sesuatu yang mungkin kurang begitu ditekankan di beberapa omongan soal sukses zaman sekarang yang lebih pragmatis. Jadi ngelihat judul ini lewat kacamata masa kini, itu bikin kita bisa refleksi soal nilai-nilai kita sendiri, tentang apa itu sukses dan gimana cara nyapainya. Wah, ini jadi menarik banget ya. Cuma dari judul sama info akses di Google Books, kita bisa mulai ngobrolin sejarah gagasan sukses, pergeseran nilai budaya, relevansi nasihat masa lalu di era digital. Betul. Ini nunjukin gimana sumber informasi, bahkan yang kayaknya sepele ya, kayak laman katalog buku doang, bisa jadi titik awal buat eksplorasi yang lebih dalam. Gimana menurut Anda pendengar kami? Janji Fame and Fortune itu masih jadi puncak aspirasi nggak sih? Atau mungkin ada dimensi lain dari Succeed yang lebih penting buat Anda hari ini? Pertanyaan bagus itu. Karena menyoroti evolusi definisi sukses kan, mungkin buat sebagian orang, purpose atau tujuan hidup, impact atau dampak sosial, well-being alias kesejahteraan, atau work-life balance. Keseimbangan hidup kerja ya? Iya, itu sekarang mungkin udah setara atau malah lebih penting dibanding ketenaran dan kekayaan tok. Buku Marden atau paling nggak judulnya ya, itu mewakili sebuah paradigma yang mungkin dominan di zamannya. Tapi sekarang harus bersanding sama paradigma sukses lainnya. Jadi, nemuin sumber ini di Google Books itu ngasih dua lapis wawasan ya. Gimana tuh? Pertama, soal kemajuan teknologi yang bikin kita bisa akses warisan intelektual masa lalu secara instan. Kita bisa ketemu Marden dalam hitungan detik. Kedua, dan ini mungkin yang lebih dalam, pertemuan ini langsung mengundang perbandingan dan refleksi tentang gimana konsep fundamental kayak sukses itu udah berubah dan mungkin bakal terus berubah. Betul sekali. Jadi, nilai dari temuan Anda ini lebih dari sekedar tahu ada buku How to Succeed. Ini soal proses penemuan itu sendiri. Gimana Anda sebagai pencari pengetahuan pakai alat modern buat gali masa lalu. Ini soal konten yang tersirat di judul, janji spesifik dari era tertentu. Dan ini soal konteks, gimana janji itu nyambung atau malah bertabrakan sama pemahaman kita sekarang. Kemudahan akses dari platform digital kayak Google Books itu kekuatan besar, tapi ya itu, nuntut kita juga buat lebih kritis dan reflektif sama apa yang kita temuin. Nah, jadi apa artinya semua ini buat Anda? Rangkuman utamanya bukan sekedar Anda nemu buku lama di Google Books. Bukan itu. Tapi lebih ke temuan spesifik Anda ini adalah studi kasus mini.
tentang gimana teknologi modern buka akses ke pandangan historis soal ambisi manusia, fame and fortune, dan gimana pertemuan dengan pandangan ini bisa mancing refleksi kritis soal nilai-nilai sukses kita sendiri di masa kini. Wawasan kuncinya ada di persimpangan antara aksesibilitas info modern dan keabadian atau mungkin kefanaan ya, gagasan soal pencapaian. Tepat sekali. Ini menyoroti dinamika yang menarik ya dalam belajar di era digital. Kita kan dibanjiri informasi nih, termasuk banyak suara dari masa lalu. Tugas kita bukan cuma nelen mentah-mentah, tapi juga mengontekstualisasikan dan mengevaluasi. Benar. Lalu butuh teks panjang lebar. Kadang satu judul provokatif dari masa lalu aja udah cukup buat mulai perjalanan intelektual yang berharga. Ini juga menggarisbawahi pentingnya rasa ingin tahu Anda sendiri. Tindakan mencari itulah yang memulai semuanya. Ya, aksesibilitas ketemu rasa ingin tahu difasilitasi teknologi. Kombinasi kuat buat belajar mandiri. Benar. Dan sambil kita senang ya sama kemudahan akses ini, kita juga harus ingat. Akses itu nggak sama dengan pemahaman. Poin penting. Kemampuan nemuin Marden secara instan itu langkah pertama. Langkah berikutnya ya bergulat sama ide-idenya, bandingin sama pemikiran lain, putusin apa yang relevan buat kita hari ini. Platform nyediain akses, pemikiran kritis kita yang ngasih makna. Pengingat yang bagus banget. Teknologi buka pintu, tapi kita yang harus melangkah masuk dan menjelajahi ruangannya dengan cermat. Baiklah, untuk nutup pembahasan kita kali ini, mari kita tinggalkan Anda dengan satu pemikiran ya buat direnungkan lebih lanjut. Ini terinspirasi dari diskusi kita soal judul buku Marden. Silakan. Mengingat janji eksplisit soal stepping stones to fame and fortune tadi. Kalau seandainya nih, Orison Swett Marden bisa ngelihat dunia kita sekarang dengan internet, medsos, ekonomi global, perubahan nilai sosial. Kira-kira batu loncatan fundamental apa ya yang menurut Anda bakal paling bikin dia kaget atau bingung? Batu loncatan mana yang mungkin dia anggap udah hilang? Atau sebaliknya, batu loncatan baru mana yang muncul yang nggak pernah kebayang di zamannya dia? Kan apa sih yang benar-benar unik atau beda soal jalan menuju sukses di era kita dibanding era Marden? Sebuah refleksi yang pas banget untuk melanjutkan eksplorasi Anda sendiri setelah diskusi ini.